Selamat datang para human resah HR Talk. Halo. Ini adalah episode kedua, jadi tema kita adalah selalu memberikan keresahan pada kalian para penonton. Gue nggak tahu ya kenapa kalau keresahan itu sekarang jadi tontonan gitu. Dulu kan orang kalau mau resah kan dia pendem kali ya. Apa sekarang semua orang jadi ekstrovert semua kali ya, berubah ya? Bisa jadi Mas, bisa jadi. Karena kalau yang kita lihat apa ya di sosmed gitu, di IG atau di Twitter atau di Facebook, itu semua yang di-share tentang keresahan gitu ya. Keresahan. Betul. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang keresahan. Jadi ada berapa keresahan nih hari ini yang kita bakal ngobrolin? Ada berapa? 2 atau 3 ya? Aja. Ada 2 atau mungkin 3 keresahan yang mau kita share bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng gitu. Siap. Jadi Oke, mantap. mau siapa dulu nih yang mau share keresahannya nih? Lu Gal. Nah, Gali nih, Alba nih. Alba. Gue. Yes. Coba di-up Mas artikel yang kemarin. Yo. Mantap nih. Tentang apa nih, Gal? By the way, ini namanya segmen ini ya, segmen ngopi. Oh Ngopi iya, doang. kenalin segmennya Ngopi. dulu Mas. Ini Wih, segmen ngopi. segmen ngopi. Apa tuh, Der? Jelasin Apa Der. sih ngopi? Iya, ngopi itu kita ngobrolin viral. Jadi Mantap. kita bakalan bahas yang viral aja guys. Mantap. Minggu terakhir. Nah, lo. Nah, Oke. ini apa nih maksudnya nih, Gal nih? Bisa Mainkan, dijelasin, Gal. Nih, jadi ya tertulis di situ lah ya sebuah mereka bilangnya mereka adalah seorang financial planner ya. Meng-up harga estimasi total biaya persalinan yang dibutuhkan kalau lo mau punya anak. Coba lo baca deh. Biaya persalinan 88.906.000. Enggak nih, tahan dulu nih. Ini persalinan bayi Godzilla apa manusia nih? Mahal banget, men. 80 Kayaknya juta, men. modelannya kayak Raffi Ahmad nih yang satu lantai. Iya, begini. gua rasa Biar nih. tenang. Bayi Godzilla nih, biaya persalinan 88 juta loh. Kayaknya ini nih Raffi sama Gigi nge-up harga Rafathar atau Iya, akhir. Yakin gua. Biaya Rafathar ini kayak Rafathar. Iya. Imunisasi. Terus, anjir. Iya, perlengkapan baju bayi, coba lo lihat ya, 4.366.000. Ya kalau baju masih make sense lah ya, mungkin ibunya beli satu lemari gede gitu Ya kan, for atau a belinya, whole year kali ya dibeli iya ya. kan, jadi Iya. nggak ada istilah cuci pakai gitu, istilahnya cuci buang, makanya mahal banget sama 3, Pakai buang gitu. pakai buang gitu kan. Kalau gua lihat bajunya nggak mungkin pojok busana sih kalau ini mah. Mas, apalagi mereknya C59 itu. minimal belanjanya ke mall ini yang di dekat bundaran HI itu lah. Ah iya tuh, Ya yakin tuh. kan, Iya. minimal belanja di situ. Di situ kan ada 2 mall tuh. Iya, Di sana anjir. sekarang, nah perlengkapan mandi bayi lo lihat 6,8 juta. Enggak itu kayaknya- mereknya apa? Nggak, bukan kayaknya anaknya baru lahir dibeliin bathtub Toto terbaru gitu. Nah itu loh. Iya kan, bener, iya kan. Yang Terus udah sabunnya robot. tuh yang apa? Sabunnya yang apa? BBW, Bad Body Work tuh kan mahal-mahal tuh harga sabunnya tuh. Mohon maaf, Kayaknya itu Pak, belum ada buat yang bayi dan belum ada buat bayi. jadi buat Mahal khusus. banget, men. Tapi emang ada sabun-sabun tertentu yang mahal emang bayi. Tapi nggak sampai 6,8 juga sih. Ini epic sih. Dan dulu waktu lo kecil emang sabun lo apaan? Iya, Ada semua di Alfamart kan? Ini paling mahal Sweetsal lah, paling mahal lah. Iya. Iya kan? Iya. Asepto lu. Kecuali emang kan Skepso anjing. Jangan. Lu tahu aja merek itu lagi Mas Hen. Gue sering pakai tahu dulu. Tapi lihat, ini dari segala harga yang Bang Dery masih berjuta-juta, ngakak anjing. malah kayak kok esensialnya tuh berjuta-juta, tapi yang tulisan paling penting kesehatan bayi Yes. 576. Gue betul kayak, banget. Iya. gue jujur kagak tahu sih perlengkapan perlengkapan kesehatan bayi itu apa aja. Calon apa gimana? Tapi kok ini hanya segitu dibanding yang lain tuh, gue bingung tuh esensialnya di mana ya. Mungkin karena Nggak ngerti gua. perlengkapan kesehatannya udah di cover BPJS kali ya, Dim. Nah,
Jadi cuma 500.000. Atau enggak kayak ada embel-embel di cover sampai anak ketiga. Nah tuh. Bener tuh. Perlengkapan mama. Ya sedih banget gak sih lo? Emaknya Mama cuma 1,2. Sedangkan kan ya emang sebenarnya perlengkapan mama tuh mau apa juga nggak tahu sih sebenarnya. Ya kan ujung-ujungnya akan balik ke bayinya lagi kan. Betul. Nah, terus kalau gue lihat-lihat ya, ini nih kayaknya, nih gue melihat ini kan gue nih bapak-bapak nih, gue punya anak 2 ya. Gitu. Nah, coba deh dari sisi sudut pandangnya Mas dari Hen. sudut pandang gue bapak-bapak muda, asik. labeli diri sendiri lo muda. Karena ya nih 3 bulan COVID-19 itu kan udah banyak himbauan untuk mengurangi angka kejadian kelahiran gitu. Nah, menurut gue ini kayaknya memang bagian dari kepanjangan tangan untuk bisa mencegah kehamilan gitu. Jadi kalau lu misalnya nih bisa jadi. Jadi orang jadi mikir lagi. Iya. Cuma kalau lu Mas Hen sama Bang Dery yang udah punya anak gitu ya, udah punya baby. Segini gak sih sebenarnya waktu lu melakukan persalinan itu? Anak pertama deh yang mungkin lebih banyak preparationnya gitu. Mungkin lebih ke Dery kali yang baru-baru nih. Coba Bang Der. Maksudnya kalau di total itu segini gak sih gitu? Atau sebenarnya berapa actualnya yang lu keluarin? Sampai anak lo sekarang umur berapa gitu Mas? Sejujurnya enggak sih, apalagi yang persalinan yang bilang nyampe angka segini gitu. Tapi cuman kalau misalnya gue punya duit segini, gue bakalan kasih ke rumah sakitnya angka 88 juta. Mas, DP dulu ya buat anak kedua dan ketiga. Ketiga. Jadi menurut gue ini mahal banget sih. Gue nggak make sense ya sih? Ya mungkin make sense di rumah sakit. Mungkin rumah sakitnya gede, mungkin emang mahal. Cuman ya gue juga nggak tahu. Maksudnya kayak ini rumah sakit apa gitu. Iya. Dan mahal sampai mahal banget kayak gini kan. Ya kayaknya nih ya. Kayaknya ini dengan harga kayak gini, dia benar-benar independen, nggak mau dihadiahin sama kerabat-kerabat dan saudaranya untuk perlengkapannya, semuanya independen, mau dianterinnya pakai mobil sendiri, nggak mau pakai ambulan, dan memang udah dari sebelum, mohon maaf, kayak ketubannya pecah, udah di rumah sakit, jadi berhari-hari dah tuh di rumah sakit kayaknya. Oh iya, bisa jadi sih, bener tuh. Jadi lama, mahal biaya kamarnya rawat ya, sewa kamar. Rawat inap itu. Atau enggak ini jenis kamarnya presiden suite, jadi satu lantai sendiri dia doang. Iya benar, bisa juga tuh. Imunisasi apaan 18 juta? Ini mencegah apaan nih? Emang semahal itu ya imunisasi ya? Berapa sih imunisasi tuh? Ini kan buat estimasi 1 sampai 1 tahun. Beda-beda ya. Tapi emang betulan sampai segini nggak? Kurang lebih segini bisa sih. Karena imunisasi vaksin itu kan ada yang bisa 1 jutaan, 1 juta lebih gitu. Cuman dan itu berkali-kali gitu dan bisa setiap bulan. Oh. Okay. Tapi ya jujur sih gue belum sampai segini karena ya so far anak gue masih 10 bulan ya belum sampai segini sih. Jangan sampai lah ya, Der. Jangan sampai segini lah kalau bisa ya. Kalau ada yang nggak perlu ya nggak usah lah gitu ya. Iya. Ini tapi gua kira ya kan akun ini kan akun financial planning. Kayaknya netizen juga salah alamat sih, karena kalau lu udah ngomong financial planning ya buat planning yang orang punya financial kuat kali. Kalau lu gajinya juga pas-pasan. Exactly. Salah alamat, lu bukanya mungkin financial expand kali, lu nambah gaji kali bukan. tapi ya Mas, kontradiktifnya adalah mereka nih gue nggak ngerti CSR atau apa gitu ya, mereka itu punya klien-klien yang menengah ke bawah, yang bahkan gajinya UMK atau di bawahnya gitu. Jadi maksud gue kontradiktif banget sih, mereka tuh selalu nge-up budgeting gini tuh pakai levelnya ke atas gitu, bahkan ini menengah juga nggak masuk kali. Iya kan? Nah sebelumnya pernah juga nih mereka nge-up biaya sekolah. Iya, itu gue kayaknya pernah baca juga sih. Iya, biaya sekolah di Jakarta itu mereka masukin ya, Jakarta International School, Australian International School, yang ya mohon maaf siapa yang sekolah di sana gitu, kecuali levelnya udah ke atas gaji udah ratusan juta ya kan. Iya memang sih, nanti kita punya anak pun kita pengennya pasti masukin anak kita ke sekolah yang terbaik lah ibaratnya gitu kan. Cuma ya kan kita bisa ngelihat dari sisi kita juga kan, nih kita mampunya semana sih gitu kan. Definisi terbaik setiap keluarga kan beda-beda.
Iya, di dekat rumah gue SDN 6 Joglo gratis ya kan. Tapi gue bisa ada yang menganggap terbaik juga kali itu. Ngelihat daftar angka-angka begini kayak proposal Karang Taruna, tahu lu? Iya. Ini kayak budgeting. Iya kan, budgeting. Lu bikin cetakan semen ya kan, ini 200.000, lu bikin aja 2 juta dulu lah, naikin dulu. Semen. Sama-sama. Gue juga tapi biaya lain-lain ini 11 juta lain-lain tuh apa sih? Apa sih sebenarnya yang dibutuhin baby selain kayak ini pembubaran panitia sih dan kayaknya. Ngasih tumpeng gitu ya. Lu kalau bikin proposal kegiatan kuliah waktu kampus kita Karang Taruna, lu pasti ada kan anggaran pembubaran. Iya. Pembubaran panitia. Soalnya ini kan biayanya udah semua persalinan, bayi, baju mandi, baju tidur, kesehatan, makan, baju pergi, perlengkapan mama, vaksin. Terus kok ada biaya lain-lain? Lain-lain ini apa gitu loh maksud gue. Kok ya sampai 11 juta? Akikah aja belum masuk deh akikah nih. Akikah iya. Yang penting itu malah justru. Iya. Bener, akikah, biaya kambingnya, biaya apanya. Bener. Bubur merah putihnya belum, ya kan? Iya bener, belum kalau anaknya sakit-sakitan ganti nama ya kan syukuran lagi. Tuh lampu yang 5 watt yang di bawahnya bangku-bangku gitu kan biasanya tuh ada tuh. Oh iya tahu gue tuh. Ini makanya kok ya 11 juta bener sih, gue yakin pembubaran panitia nih, gue yakin nih. 11 juta lu Mas. Iya mungkin Cibodas lah. Cukup Cibodas. Cibodas. Bener nih. 11 juta 250 loh. Ya tapi Allah. Coba itu yang masih menjadi pertanyaan buat netizen kayaknya. Mungkin buat kita semua juga kayak tujuannya dikasih angka sebesar itu tuh sebenarnya buat apa? Apakah memang buat engagement, buat nakut-nakutin, apa malah ngebuat narik perhatian dari nama itu tersendiri, atau itu mungkin kalau kata Mas Indra, karena sekarang lagi pandemi COVID, ya udah lu nggak usah punya anak dulu deh, nggak macam. Iya, bisa gitu. jadi ya. Kita nggak tahu itu. Cuman ya namanya manusia kan logikanya kalau emang dikasih angka gede, panik duluan. Padahal itu bisa dirinciin lagi kayak apa ajanya, banyak banget eksetranya segala macam yang mungkin belum tentu penting juga. Itu sih menurut gua. Ada lagi nggak nih punya keresahan nih tadi tuh? Sumpah itu gue resah banget lihat itu. Parah, mungkin gue bergejolak tahu. Parah. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih resah bukan dari angka itu, gue lebih ke pendidikan sih, yang gue kagak tahu sekarang berapa, asli dah. Oh iya, pendidikan bener, itu juga epic sih. Epic. Biaya pendidikan mahal banget men, parah. Iya, kalau misalkan kalau kayak gitu, oh ya udahlah, itu estimasi kan, bisa nanya lah ke kerabat-kerabat atau orang-orang yang sudah pernah menjalaninya nih gimana, dokter di sini gimana. Terus, ya kalau kayak gitu masih bisa diakalin lah ya. Iya, kalau pendidikan kan itu di luar kemampuan kita ya, kayak kita nggak tahu tuh perkembangan sekolah itu atau sekolah yang kita mau berapa SPP-nya tiap tahun. Naik gitu kan, SPP tiap tahun naik lagi. Iya. Oke. Itu tadi keresahan yang pertama ya. Iya. Keresahan tentang financial plan gitu. Kayak ya menurut kita agak nggak make sense aja sih, kayak harga segitu ya. Iya. Walaupun sebetulnya ada rencana lagi kan tuh. Reviewer keuangan itu harusnya udah kayak orang bikin review film, lu harus pakai disclaimer dulu ya kan. Nah iya benar. Nah itu masalahnya nggak ada disclaimernya. Benar harusnya ada disclaimernya sih, benar. Makanya pertanyaan netizen kan kalau nggak salah yang gue baca overall tuh kayak ini siapa? Apakah nama Sekar ini betulan ada atau hanya fiksi? Oh iya benar. Itu masih pertanyaan terbesar tuh ya netizen. Iya. Ini siapa nih sebenarnya orang ini? Oke itu jadi keresahan yang pertama ya dari Mama Galih ya, yang mungkin sebentar lagi kita doakan dikaruniai anak ya. Amin. Gue diaminin netizen ya berarti ya abis ini. Iya, makanya dia panik, ntar gue punya anak gimana nih gitu. Harganya segini. Gitu. Oke, terus keresahan yang kedua apa nih Mas Hen nih? Yang lagi rame nih Mas Hen. Gua cari dulu nih. Kemarin kalau yang bahas soal
Apa sih? Gue kok jadi lupa nih kemarin. Oh ini apa sih? Iya, BE. Coba gue cari-cari dulu. Itu viral tuh dia tuh. Bintang Emon ya? Iya, Bintang Emon. Iya. Siapa tuh yang mau ngobrolin dulu? Mau liatin videonya atau? Videonya? Entar dulu dah. Ada tukang bakso depan rumah gua. Ya penting banget. Bawa hati. Bawa hati. Tapi lu pernah baca berita nggak sih? Tukang bakso bawa hati nih, ya kan? Ternyata pas dibeli baksonya tuh enak, laku. Akhirnya dia berhenti jadi Intel. jadi buka cabang bakso 10. Sumpah gue pernah baca. Jadi dia berhenti jadi Intel, malah jadi dagang bakso. Karena baksonya enak anjing. Epic tuh. Ya selagi itu jadi berkah nggak apa-apa kali ya. Iya benar, tapi epic aja gitu. Anjir dari Intel dagang bakso, gokil ya gue bilang. Gua rasa itu terjadi gara-gara mungkin rekrutmen polisinya psikotesnya kurang lengkap, Pak. Iya. Jadi waktu lu tes tuh harusnya kan bakat minat kan bisa ketaker tuh ya. Iya. Lu bisa punya kemampuan jual bakso, bikin bakso, atau cuma nyuci doang, nih harusnya bisa ada kelihatan ya. Seleksi iya nih, kayaknya ini perlu juga masukan nih, mungkin bapak swasta ya. Gue ngomong kayak gini, ntar gue kena itu. Apa nih kasusnya Bintang Emon tuh yang ini ya, yang dia mengomentari masalah hukum ya? Ya, jadi Bintang Emon, tapi ini ntar gue hidupin dulu. Ini mungkin lebih ke teman-teman kali, kalau gue lebih mengikuti aja. Jadi kalau gue sih ngelihatnya yang paling kocak dari kasusnya Bintang Emon itu ya bukan konten omongannya Bintang Emon sih, tapi ya lagi-lagi bacotan netizen itu yang lebih luar biasa ya. Lebih luar biasa. Jadi kalau ini mungkin yang paling gue lihat highlightnya mungkin dari komenan, ini contoh sih dari Panji sih. Jadi lebih ke kontennya bukan apa yang diomongin Bintang Emon, tapi bagaimana reaksi-reaksi banyak buzzer ya, banyak orang-orang yang mungkin merasa tersinggung, yang tiba-tiba melakukan penyerangan ya, kayak nyerang IG-nya ya, atau mungkin Twitter-nya yang lebih ke arah ya, kalau lu mungkin nggak suka ya kenapa harus caranya sebarbar begini sih. Iya, ini menurut gue barbar banget sih. Tiba-tiba ada fotonya pula gitu kan, ketagihan sabu, demi apa ini sabu, demi menjaga stamina menjadi kuat. Tapi menurut gue ya, dengan editan seperti itu, masa sih orang percaya? Nah iya itu dia sih, kayak apa ya, ditambah kayak source-nya tuh nggak jelas gitu loh, kayak lu tahu dari mana gitu Bintang Emon ketagihan sabu gitu kan. Iya. Kalau gue sih mikirnya lebih kayak sekarang ada kemudahan orang untuk mengutarakan pendapatnya ke sosial media yang bisa dilihat dengan satu klik ke mungkin global kali ya, ke seluruh dunia. Cuman yang tadinya nggak ada unsur konspirasi tuh, cuman dengan komen netizen tuh bisa ada gitu loh konspirasi itu. Iya sih, kayak bisa jadi. Ya orang nggak mikir ke situ gara-gara komen ada netizen komen bisa jadi mikir ke situ. Itu yang menurut gue epic ya. Iya, epic dan serem juga sebetulnya. Tapi menurut gue sih ya, kalau yang kayak gini kayak berita tiba-tiba kayak ada gambar terus ada tulisan demi menjaga stamina gitu-gitu. Menurut gue sasarannya si buzzer ini tuh kayak apa ya? Kalau sekarang gue lihat ya, contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kayak bokap gue misalnya atau nyokap gue. Nerima pesan berantai dari WhatsApp misalnya atau dari Telegram misalnya gitu, dibuka gitu terus ada linknya Twitter, pas dibaca iya Bintang Emon sabu, kayak gampang percaya aja gitu. Gampang banget. Gampang banget. Emang sasarannya itu. Cuman yang menurut gua sih kemarin sih emang yang di post di si buzzer itu menurut gua emang udah kelewatan menurut gua, karena ya netizen juga pinter gitu kan, maksudnya apalagi kayak Bintang Emon juga orang terkenal gitu ya, pasti mereka banyak backingannya lah ibaratnya gitu ya. Backingannya juga, dan tiba-tiba dituduh atau difitnah pakai sabu ya. Itu ya epic udah. Ya, dan dia langsung habis jatuh buzzer.
dia langsung tes narkoba kan ya? Maksudnya tes? Iya, ada kan? Tes ya, langsung tes. Langsung tesnya juga di rumah sakit yang nggak murah lagi. Iya, yang ternama lah ibaratnya. Iya. Yang mungkin biaya persalinannya yang tadi tuh. Biaya tes urin. Tapi Der, katanya lu tracking juga yang akun-akun buzzer itu juga udah nggak bisa dilacak lagi, udah hilang banyak. Kemarin gue coba cari-cari lagi, akunnya udah hilang. Ada akun tapi kayak akun palsunya gitu loh. Misalnya kayak dia akun yang numpang tenar aja gitu. Langsung deactivate kayaknya. Iya, karena kegap gitu loh, kayak kegap. Kamu kelihatan. Lu bohong gitu. Ya, suaminya Gali masuk frame gitu. Soalnya Ben. Misi Mas. Bye-bye. Ampun Mas, ya hilang. Tapi bener loh kalau Bintang Emon, ya gue bukannya baru tahu sih Bintang Emon udah sejak yang stand up comedy Indosiar gue baru tahu gitu. Terus tapi sejak yang COVID yang dia bikin postingan atau mungkin stand up untuk tentang ngeritik orang COVID itu dia bener-bener booming banget sih menurut gue itu, dan itu lucu sih. Lucu banget gitu. Menurut gue lucu dan juga smart menurut gue. Iya. Lucu dan smart. Cara penyampaiannya dia dapat, intinya dapat, dan dibawanya dengan apa ya, dengan komiknya dia gitu. Kalau dengan cara komik aja dia lucu banget. Sebetulnya simpel, dari kata-kata, dari materi yang mau ditunjuk itu simpel banget. Cuman dengan dia ngebawain mungkin dengan cara stand up komedinya dia dari dulu Suca, ya orang-orang jadi ngena aja, apalagi orang-orang yang emang mematuhi, terus denger kayak gitu tuh kayak langsung tunjukin nih buat yang masih belum mematuhi peraturan apa segala macam. Tapi ya kalau gue amat-amatin, Bintang Emon ini menurut gue nggak cocok kalau dia kerja jadi karyawan. Dia cocoknya memang jadi stand up comedy aja menurut gue. Iya. Kenapa emang? Nah misalnya gini ya, misalnya nih dia ada keresahan dikit, dia stand up comedy ya. Nah misalnya dia kerja sebagai karyawan, misalnya disuruh lemburan, dia bikin stand up comedy. Terus misalnya dia ada gaji nggak naik, dia stand up comedy. Nah nanti kalau misalnya perusahaan bikin buku peraturan perusahaan, dia mungkin udah bikin tur komedi lintas benua kayak Panji kali ya. Lintas benua. Langsung ke ranah serius ya. Iya makanya jadi bener. Dia udah bikin komedi aja, dia jangan yang lain nih, takutnya orang dipersekusi, dia jadi karyawan kacau nanti nih dia kerja. Jangan, bahaya ya. Bener jadi stand komedi aja dia. Bahkan gue pun juga ya baru ngeliat kan tuh ya followersnya udah coy belakangnya followers di Instagramnya. Ya menurut gue tuh udah lumayan banyak sih. Karena ya mungkin rezeki juga buat dia ya. Karena masalah ini jadi ya hikmahnya dia dapat followersnya lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau gue lihat video dia yang mengkritik, mengomentari masalah masalah yang terakhir ini, yang masalah Anies. Kok Anies, siapa namanya? Novel ya? Novel Baswedan. Hampir salah nama gue. Hampir isinya hampir sama kayak yang COVID kan. Maksudnya kayak jokes itu hampir sama kan. Cuma sama. Iya kan? Cuma kalau yang konsepnya sama. Itu sama. Cuma karena kalau yang COVID nggak menyerang satu pihak tertentu gitu kan. Iya. Tapi kalau yang ini kan kayak mengkritik atau menyerang satu pihak tertentu. Jadi kena lah dia gitu. Ibaratnya ada yang nggak senang sama dia, kena gitu ya. Iya. Jadi apa ya, menurut gue jadi kayak makin ketahuan aja gitu caranya buzzer kayak gitu tuh, jadi makin ketahuan kalau emang ada something wrong gitu loh dengan hukum Indonesia gitu. Dan sepenglihatan menurut gue orang yang berani ngutarain akan suatu konflik atau problem, apalagi followersnya banyak, ya dia gue rasa emang udah siap akan konsekuensinya, dalam arti ya itu mungkin serangan netizen apa segala macam. Tapi banyak juga, satu sisi banyak juga yang setuju, yang ngeliatin akhirnya ada juga nih orang yang bisa menyuarakan suara banyak orang, dan ini ada yang berani gitu ya. Sebenarnya berani sih menurut gua. Nah, lebih ke berani gitu. Komedi yang mikir kayak ya sebenarnya dia ingin membuat komedi tapi kontennya pembahasannya seperti itu. Ya kalau misalkan masuk akal sih gue masih oke aja sih. Beda sama angka-angka tadi ya. Oh iya, beda itu bahaya itu. Enggak, Gali, gue lihat ganti background. Ya kan gue udah bilang internet jelek, jadi gue pakai handphone. Oh iya. Jadi suaminya mana tadi, kok nggak in frame lagi?
gue bilang sama suami gue, sayang kamu in frame, sumpah terus dia langsung nempel tembok. Apaan? Nempel tembok. Dia takut. Kali ganti skin legend dia. Ya. Apa? Ganti skin Mobile Legend aja. Ganti skin anjir. Tapi kalau bicara tentang kayak buzzer ya, gue mungkin ini sambil kita ngobrolin yang viral lain, kayak contohnya kasusnya Dokter Tirta nih yang baru-baru ini nih. Itu dia kenapa sih? Gue nggak ngikutin loh, tapi kepo. Nih sebentar gue bukain dulu. Ini apa nih? Gue cuma tahu dia ke gap di Holy Wing ya. Jadi itu gue juga nggak tahu sih maksudnya kebenarannya gimana. Yang kita tahu kan Dokter Tirta tuh kayak semacam apa? Garda terdepannya waktu COVID ya. Sebelum itu kan memang udah terkenal dia seorang influencer yang suka ngebahas sepatu ya Dim ya. Dia juga foto lokal gitu. Istilahnya kalau kata apa ya? Dari keluarga gua sebetulnya bagus yang disampaikan, kayak bikin kayak mana nih influencer, mana YouTuber, kalian dapat rezeki banyak segala macam, tapi masih kurang nih untuk menyumbang untuk apa biaya-biaya untuk untuk kayak para garda depan, either itu perawat, dokter apa segala macam, kayak apa sih pengaruhnya dengan membuat video apa segala macam, sedangkan kalian istilahnya menimbun uang yang atau rezeki yang lumayan banyak. Nah dia tuh kayak nunjukin gue tuh bisa kayak gini, yang sebetulnya ya resiko dia juga lumayan besar gitu. Dia beneran terjun ke lapangan yang emang yang nggak tahu juga apakah akan selamat atau enggaknya sih. Foto nih udah ada nih. Nah iya tuh dia. Katanya tuh dia gue nggak tahu sih konfirmasinya si Dokter Tirta itu, sempat gue baca katanya dia ke Hollywood itu mau collabs bikin masker apa ya kalau gue nggak salah. Ya bikin masker. Coba lihat fotonya. Oke. Nah, sambil ngasih penyuluhan juga lah di sana gitu. Cuma yang katanya jadi masalah adalah waktu itu dia sempat ngupdate lagi ada acara apa gitu di sana. Ada videonya gitu. Yang jadi masalah tuh itu katanya. Tapi emang acara gitu-gitu sudah tidak masih dilarang toh, kayak kemarin kan awal-awal PSBB dicabut ya. GBK kan penuh banget orang gitu. Wah parah, itu gue ngeliat. Itu parah sih. Itu beneran cendol tuh nggak? Sama kayak ini tau gak sih lu, Puncak tuh. Wah tuh Gila Puncak parah banget. Gue ngeliat beritanya tuh macet banget, gila parah. Itu parah sih. Gak ngerti lagi gue. Covid tertawa melihat itu Gue gak ngertinya ya. Iya kayak norak gitu loh, jadi jatuhnya kayak buka gitu berangkat. Gue ngeliat itu jujur kayak ngelihat gue balik dari Lalala Festival Februari 2019. Dimas anak Dimas sama siapa Dim? Sama siapa Dim? Itu mungkin gak bisa gerak. Isinya polusi. Maaf ya Dim. Padahal di situ isinya hutan, kayak hutan pun oksigennya kalah sama polusi. Sumpah itu kayak manusia aja udah susah gerak, kayak ojek yang mau ngejemput banyak banget, tapi banyak penonton yang bawa mobil pengen turun juga. Wah itu chaos sih. Enggak. Lu bela-belain ke Lembang gitu, Lala Fest sama siapa? Rame-rame. Sama teman-teman. Pacarnya Dimas, maaf ya, kita belum pernah kenalan. Halo. Takut denger gue yang kena lagi. Tapi BTW ya, kalau ngomongin tentang yang buzzer dan hujatan-hujatan ini, yang kalau kasusnya Dokter Tirta itu juga ada hal yang lain. Dengan bullying itu dia ngerasa juga terserang secara mental sih. Nah jadi ada reaksi dari Twitternya dia itu justru jadi masalah lagi. Jadi belum menang ya? Iya, jadi misalnya nih ketika kita misalnya ngerasa baper, ya lu gila aja baper dihujat orang se-Indonesia. Pasti baper sih. Pasti baper. Nah sampai dia bikin status bahwa di tweetannya itu kan abis ini saya akan angkat suara mengenai mental health. Akibat saya berbullying, dihujat 3 hari rame-rame, untung saya nggak bunuh diri. Nah tapi menurut gue netizennya juga kejam juga loh. Sekarang nih orang-orang ya punya masalah ya gangguan kesehatan mental itu udah dijadiin semacam olok-olokan loh. Sekarang aja orang-orang ngomong Dokter Tirta itu tidak setangguh KKI. Lu gila kan ngomong kesehatan mental, lu bandingin sama orang yang tahan dibullying kan? Beda kan orang-orang. Ya capability orang aja udah beda-beda ya.
Iya, dan apa ya, kayak itu kan sebenarnya apa ya, bisa dibilang hujat juga bukan hujatan yang mungkin, gue juga nggak tahu sih separah apa hujatannya sih kayak maksudnya di komen-komen itu. Cuma mungkin segmennya beda kali ya. Beda. Kayak kan bukan boneka dia. tapi emang nggak bisa disamain sih, walaupun misalkan sesuatu orang lebih terpelajar, let's say ya, kita lihat dari terpelajar, satu orang lagi misalkan nggak terlalu gitu, misalkan satu lulusan SMA, satu S3 gitu, bukan berarti yang S3 jadi lebih sehat mental juga sih, ataupun sebaliknya gitu loh. Tapi KKI keren sih menurut gue. Gue sih maaf ya, gue sih mendukung, gue sih suka sama KKI, ngaku aja. Oh iya, nice. Gue menonton videonya dan bahkan suami gue suka nyanyiin dia terngiang-ngiang gitu loh lagu KKI. Gue bahkan sempat lupa dia tuh memakai balon untuk ditaruh di bedak terus mukanya tuh kayak oh itu dia tuh. Iya, KKI itu menurut gue dia salah manajemen aja sih, salah orang. Dia salah yang ngembangin arahnya gitu loh. Tapi ya emang dia terkenal karena dia dibully ya. Agak sedih sebenarnya, mixed feeling sih, tapi ya dia happy. Tapi dia sempat galau tahu, gue sempat liat postingannya KKI. Mantap, update. Gal ini garis keras bro. Kasihan dia bilang gini, KKI bilang gini, saya butuh waktu untuk merenung, intinya gitu deh. Saya lagi down, saya dia. Kasihan loh dia KKI. Gue kenapa membela KKI karena KKI nggak pernah nyerang orang lain. Nah itu sih. Iya, jadi dia diserang juga dia nggak nyerang balik sih. Menurut gue itu bagus ya. Benar. Setuju tuh gue. Ya merasa dibahas. Tapi ya. Karena dia tuh menjauhi masalah sebenarnya. Menghindari masalah, tapi membuat masalah. tapi lo harus lihat sih video klipnya KKI sih. Menurut gue itu budgetnya paling 10 juta, 20 juta lah. Anjay, gue udah lihat men yang naik beca kan. Iya kan. Yang dia turun dari beca, yang paling gue ketawain itu adalah model video klipnya tuh nggak sih? Kayak mukanya tuh kayak terpaksa gitu loh, kayak lo jadi video ini ya, jadi modelnya KKI ya, lo harus mau ya, nggak mau tahu ya, mukanya tuh terpaksa tau nggak sih? Mukanya kayak nggak ikhlas gitu, apalagi yang pas dia megang perutnya gitu kan, set gitu. Itu epic sih. Muka cowoknya tuh kayak kayak sebel gitu dipegang, kayak anjing nih orang. Kayak udah cepetan nggak, Pak? Iya kayak gitu. Udah angke lu megang gue. Syutingnya kan di food court ya, terus ada mbak-mbak yang jualan tuh duduk on frame, dibiarin aja gitu loh. Gue gatel banget. Natural itu natural. Natural namanya Lu gimana sih lu konsep natural nggak tahu lu. Tapi KKI we love you. Kita nggak lagi KKI ya. Oke. Ini KKI nonton sih ini fix nih. Parah lu. Tapi kalau ngomong-ngomong sosmed ya, berhubungan sama HR, kalian sebagai rekruter pernah gak sih ngepoin sosmed calon kandidat kalian? Penting gak sih sebenarnya kita maintain sosmed? Sangat tangan. Pernah. Malah di kantor startup pertama gue menjadi salah satu unofficial untuk melihat sosial media calon kandidat. Oke. Istilahnya nih ya, karena ini kan retail e-commerce. Kalau bisa yang sejalan dan juga bisa mempromosikan melalui IG-nya itu, ya menurut gue kayak, oh ya emang sekarang platform e-commerce atau marketplace segala macam ya memang carinya kayak gitu. Kayak misalkan gue ngeliat ada selebgram atau apa, ya dia kerja di sini, tapi ya sekalian sembari buat promosiin tempat kerjanya juga gitu loh. Followersnya dia udah K atau M segala macam. Wow. Kalian pernah nggak sih sampai nggak memutuskan untuk nggak meng-hire karena lihat sosmed? Ceritain dong, ada yang seru nggak? Kalau gue so far belum. Coba yang pernah. Bang Dery nih, coba. Paling banyak dia nyari orang dari sosmed nih. Kalau gua waktu itu karena emang gua kebetulan kayak handle posisi yang kebetulan membutuhkan verifikasi dari sosial media si kandidat gitu. Waktu itu kalau nggak salah untuk posisi ya posisinya community dan sosial media gitu. Jadi kayak gua harus make sure di aktivitas dia di sosial media gitu kan. Apa aja yang diposting, reliable nggak dengan posisinya, maksudnya
kita nggak masalah hire orang gitu. Jadi intinya itu sih, gitu kayak waktu itu kita lihat kayak aktivitasnya kurang di sosial media, maksudnya juga konten-konten yang dipost juga nggak sesuai gitu dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi menurut kita nggak cocok. Tapi orangnya oke, maksudnya oke itu ya bisa belajar lah gitu. Tapi karena kita cari yang lebih pengalaman dan lebih siap gitu, karena kan dia kan bakal handle digital kan. Biasanya kayak kita lihat akun-akun digitalnya dia juga gitu. Jadi itu waktu itu kalau nggak cocok. Pada saat itu menjadi salah satu unsur penting tuh, walaupun kandidatnya oke. Nah ada lagi waktu itu juga pernah kejadian kayak misalnya gue lupa posisi apa, tapi ternyata kita iseng sampai kepoin ke sosial medianya. Ternyata di sosial medianya itu dia pernah posting dan beberapa kali itu dia memprovokasi gitu, dan which is itu kan membuat attitude gitu kan. Jadi kita nggak mau ambil resiko. Ya jadi ya udah kita lihat biarin aja, misalnya kayak ya kita nggak hire dia lah. Gue itu sih pengalamannya. Lalu pernah gak? Gue baru ini sih, ya gara-gara ya gitu deh, kan tempat bekerja kita sempat ada gonjang-ganjing kan di luar sana, ya kan. Jadi gue semenjak itu sih gue ngecek sih, atau kadang-kadang gue up isunya pada saat interview. Tapi gue ngecek sosmed karena kalau misalkan udah nggak sepaham, menurut gue sih nanti bakal jadi bumerang buat company-nya ya. Kemungkinan dia nggak akan culture fit gitu. Kalau kebetulan kan itu ada case. Tapi kalau sebelumnya lebih kayak gue suka ngecek aja nih orang ember banget nggak ya mulutnya, segala diomongin nggak sih di sosmednya gitu. Sebenarnya sosmed itu kan hak ya, bebas sebenarnya, mereka itu free banget gitu. Ya kalau menurut gue pribadi sih sebagai HR gitu, kalau lu suka berkeluh kesah di sosial media lo mengenai hal apapun, lu better sosmed lu di private aja. biar nggak kelihatan orang gitu, dan kita bisa berasumsi bahwa yang follow ya hanya orang-orang close friend-nya mereka aja gitu. Gue punya teman ya yang sampai ngehapus semua jejak media dia loh, jejak sosmednya dia hapus semuanya. Wow, epic banget. Dia hapus semuanya karena dia galau banget. Temen kuliah gue dia galauan banget, jadi dikit-dikit posting, dikit-dikit curhat, zamannya masih Twitter waktu itu. Dihapus tuh semuanya, dia ngasih tau gal lo hapus tuh semuanya gitu. Gue bilang kenapa, orang gue nggak pernah curhat di sosmed kok, kalau curhat juga nggak yang masih dalam batas normal lah. Terus dia gitu akhirnya dia hapus, sekarang jadi asmen guys. Mantap guys. Mantap guys. Ini sukses kan? Story dengan menghapus jejak digital nih. Iya, sukses story loh ini. Sukses story loh, mantap guys. Sukses story loh. Ya tapi kan maksud gue dia menghapus sosial media berarti kan ada something gitu kan. Gue kayak kan ada something gitu kan. Ya kalau kita sih kalau selama nggak ada apa-apa ya kita kayak umum kayak orang biasanya ya pakai sosial media, menurut gue ya nggak apa-apa. Menurut sosial media juga kayak salah satu fasilitas kita untuk menjangkau teman-teman yang dalam jarak jauh yang nggak pernah ketemu gitu. Iya. Mungkin dia ingin berubah for a better self kali ya, makanya sekarang positif langsung. Tapi gue semenjak bekerja jadi recruiter gitu ya, gue memprivate semua sosial media gue sih, literally semua. Iya sama, aku juga. Nah ini jadi moral ini buat para penonton channel ini, ketika Anda melihat 5 orang di antara kita itu mondar-mandir di akun LinkedIn Anda, Galih melihat profil Anda, nah ini udah bahaya nih. Segera private sosial media kalian. Anda masuk dalam radar. Ya tapi kalau LinkedIn kan juga mau gimana, mau di private juga susah gitu kan. Kenapa dia bikin LinkedIn kalau dia di private? Ya nggak usah, mendingan. Jujur gue masih ada suka melihat orang yang nggak bisa main connect gitu loh. Jadi kayak harus izin atau pokoknya. Oh, yang gambarnya digembok gitu ya? Iya, kayak lo harus harus tahu emailnya dia dulu apa segala macam. Gue mikir ya ini emang profesional sosial media sih, tapi masih bingung aja untuk orang yang sampai gituin LinkedIn gitu loh. Kayak kalau Facebook atau Instagram. Ini LinkedIn gue kayak oke. Iya. Mungkin bakal buat apa ya? Buat di kasih bocoran nggak sih kita next episode mau bahas apa, Mas Hen? Nah ini kayaknya kalau mau ngomongin soal
perekrutan kan nih semua pada sering ketemu nih nge-review CV atau nginterview orang. Tapi kayaknya lebih enak tuh benda-benda yang sifatnya udah bener-bener kita pegang ya kayak CV. Itu udah banyak yang kotak menurut gue. Nah, bisa kayaknya Boleh tuh. Gue tuh punya ide tadi, Gal. Kayaknya Gali belum masuk ya? Sama nggak tahu dia belum. Jadi tuh gue punya ide buat next episode tuh kita namanya kita rekruter, pasti kita pernah nemu CV kocak ya, CV lucu atau DM lucu masuk ke LinkedIn kita atau bahkan ke IG pribadi kita ya kan. Nah tuh kita mau kasih reaction buat CV yang lucu atau IG DM yang lucu ke kita, sama sekalian kita kasih tahu yang bener tuh gimana sih sebenarnya gitu. Boleh. Tahu gimana kalau gini aja nih, kita kan ada email, jadi kita open aja di hrtalkspodcast@gmail.com. Mungkin ada yang minat untuk upload CV-nya mereka dan mau dikomen boleh kali ya? Boleh, cakep. Boleh. Atau nanti kita cariin aja yang CV paling kocak kayak gimana sih? Kan nanti dengan masuknya email ke situ, semisal dari kita berlima sudah berpencar semua segala macam, bisa menjadi bank. Kapan lagi mereka akan direview oleh 5 Hokage ya kan? kita macam orang bener aja ya, komen-komenin CV orang gitu. Nah, ini kita sebenarnya bukan komenin kan, lebih kayak kasih masukan gitu. Ya, iya. kan kasih masukan sih biasanya sih. Tapi nanti kalau CV lucu namanya kita ini kali ya. Kita masukin lah ya. tetap kita Kasian. Tetap kita private. Tapi gue kasih sedikit bocoran, waktu itu gue pernah nemu CV yang menurut gue agak epic ya. Jadi awalnya tuh atasnya normal men. Terus kan kadang kalau di CV tuh suka nulis achievement gitu ya. Iya. Achievement headernya udah bagus headernya nih. Headernya cakep nih, set. Bawahnya ada achievement nih, gue baca kan achievementnya men, ditulis sama dia. Tahu nggak apaan? Juara lomba makan kerupuk. Iya benar, itu achievement sih. Benar. Gue kayak, ya kantor gue nggak mencari orang yang makan kerupuk cepat gitu. kecuali kantor gue lomba 17-an tiap hari gitu ya. Ini kok epic gitu. Ya, mungkin itu salah satunya yang lucu. Nanti kita lihat yang lucu-lucu yang lainnya gitu ya. Kita keep aja gitu. Kita keep aja nanti. Jadi yang penasaran bisa tunggu next episode-nya HR Talks, Human Resah Talk, ya nggak Mas? Ya, atau kalau ada yang mau di feedback CV-nya ya, mungkin lagi mau cari-cari kerjaan, mau pindah ke perusahaan yang lain, boleh. Tuh, masuk. Kirim ke hrtalkspodcast@gmail.com. Passwordnya gue share juga nggak di sini? Jangan lo ketahuan. Nanti dong. Bener, kita kan juga ada YouTube. Yes, YouTube. Boleh. Bisa kasih masukan lewat komen juga, nggak apa-apa. Boleh juga, ya kan? Kayak misal apa sih yang mau teman-teman tahu tentang dunia HR atau dunia company apa aja, nanti kita bahas di situ juga ya, bisa request. Oke, ada yang mau kasih closing statement buat episode kali ini? Gali kan tadi paling banyak tuh resahannya. Alba. Iya, ngomong-ngomong nama gue kan Alba ya, dari tadi udah gali ya. Kegep dah nama aslinya dah. Ayo, Bu Alba. Jadi hari ini kita membahas banyak keresahan, tapi yang membuat gue paling resah adalah biaya melahirkan 166 juta. Ya menurut gue sih, tapi itu bisa menjadi sebuah ide. Nanti gue bikin proposalnya, gue kasih ke suami gue, sayang, ini biaya yang kita butuhkan. Jadi kita harus hemat ya. Bukan, maaf, jadi tolong disediakan gitu. Semuanya dimarkup dulu ya. Gue markup kali. Aduh, bener kayak proposal Karang Taruna anjir. Oke, lanjut. Terus suaminya balas, aku sibuk kerja dulu ya. Oke deh, itu semua ya. Jangan lupa sosial media di private ya guys, biar dapat kerjaan. Oke, see you next episode. Oke, dadah.